Laki-laki terhormat itu adalah laki-laki yang mampu menjaga pandangan matanya. Sementara wanita terhormat adalah wanita yang mampu menjaga dirinya. Jadi istri tanya, serius Mi, cantikan mana aku sama dia? Saya bilang, Mi, engkau pasti lebih cantik dari dia. Dasar bohong. Astagfirullahaladzim. Saya jawab jujur, dibilang bohong, Ustaz. Akhirnya saya bilang, ya udah kalau saya jujur Umi tidak mau, saya bilang cantikan dia dari Umi. Dasar laki-laki buaya. Perempuan, dengerin. Emang kau pikir buaya tuh jantan semua apa? Buaya tuh banyak betina juga. Maka saya bilang sama istri, seperti apapun kau membandingkan kecantikanmu dengan orang lain, engkau adalah tetap istriku yang paling cantik di dunia ini. Kecantikan istri kita tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Pernikahan Pak Iwan berapa tahun sudah? Lupa dah. Saya biasa membangunkan istri saya sebagaimana Nabi membangunkan istrinya, selalu membangunkan lewat doa. Selepas itu saya tepuk, cantik, bangun cantik. Dengar lo. Itu kan bini aku. Kenapa pula kau yang ngesak? Kau pula sakit hati. Nanti istri bangun, apa ganteng? Bisa dites nanti subuh ya. Rumah tangga Nabi itu harmonis. Tidak pernah ada kata kotor. Tidak pernah Nabi mengungkapkan kalimat-kalimat yang menyakiti hatinya. Beda dengan orang parit tembakol. Tembakol lagi. Ya udahlah, pai bulu lah. Pak intis. Bangunkan bini jam 5 pakai kaki. Wih, bangun. Ya Allah, bini tak bangun, apa kata dia? Dasar kau ni tidur macam kebau ya, kata dia. Allahu Akbar. Asal marah dengan istri, nama istri lupa. Dasar tengkuyung kau, kata dia. Ya Allah, padahal dulu waktu kau akad nikah, saya terima nikahnya Siti Khadijah, belum pernah kau sebut tengkuyung. Akhlak Islam itu harus dijaga. Kita dijanjikan oleh Nabi, yusyarul mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu pasti dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Karena kita mencintai Nabi dan Nabi mencintai kita, kelak kita pasti duduk bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa malunya kita ketika suatu hari kita duduk di hadapan beliau dan beliau kemudian bertanya kepada kita, ya fulan bin fulan, apakah engkau mencintaku? Labbaik ya Rasulullah, aku sangat mencintaimu ya Rasulullah. Apa yang kau lakukan semasa hidupmu untuk menunjukkan rasa cintamu kepada aku? Aku mengikuti sunnahmu ya Rasul. Apa yang kau lakukan kepada orang-orang beriman? Aku mengasihani mereka ya Rasulullah. Aku mencintai mereka ya Rasulullah. Karena Rasulullah itu sangat mencintai siapapun, mencintai umatnya. Karena kita semuanya jaminannya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak di hari kiamat ketika kita dibangkitkan oleh Allah, mulai dari Nabi Adam hingga makhluk yang terakhir, kita semuanya dibariskan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menunggu pengadilan dari Allah. Di saat Allah akan menghitung mana baik dan buruk, di saat Allah pasti akan menghitung seluruh perbuatan kita. Tidak ada satupun makhluk pada saat itu yang berbicara kepada Allah. Nabi Adam malu karena Nabi Adam pernah melanggar perintah Allah. Nabi Nuh merasa malu kepada Allah. Nabi Musa pun begitu, Nabi Ibrahim pun juga begitu. Bahkan Nabi Isa alaihissalatu wassalam juga merasa malu kepada Allah. Satu saja manusia dan makhluk teragung yang diizinkan oleh Allah untuk mengajukan permohonan di hari itu, hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah gambarkan di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffa. La yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala shawaba. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sehat semuanya? Yang jawab salam saya doakan hutangnya lunas. Ini ketahuan Pak, ini orang Parit Nek Sali ini banyak hutang rupanya. Yang bapak-bapak jawab salam saya, mudah-mudahan istrinya nambah semuanya. Bukan saya yang amin, suami ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa habibina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Yang dirahmati Allah dan yang kami muliakan, para kiai, para ustadz, para guru dan imam masjid di seluruh desa Punggur Kecil, para pimpinan pondok pesantren dan lembaga pendidikan Islam, terkhusus kepada yang mewakili panitia acara malam hari ini. Saya lupa namanya Ustaz Abdullah, nama yang sangat bagus walaupun orangnya nggak ganteng-ganteng amat. Bersyukurlah kita kepada Allah karena Allah masih sayang sama kita, bukan karena kita sehat dan bukan karena kita sempat. Sesungguhnya karena Allah masih menginginkan kebaikan-kebaikan di antara kita hamba-hambanya. Sebab kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan bagi dirinya, maka Allah jadikan orang tersebut faqih atau faham di dalam agama. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala dalam Syarah Fathul Bari memahami makna faqih adalah al-fahmu, faham dalam ilmu Allah. Maka mudah-mudahan hadirnya ibu dan bapak-bapak yang meninggalkan rutinitas di rumah, mudah-mudahan hadirnya kita ini menambah ilmu dan pengetahuan kita, amin. Dan semakin mendekatkan kita kepada Allah serta menumbuhkan mahabbah kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bicara manusia, manusia itu pasti tidak berhenti dari kesibukan. Kalau bicara tentang manusia, pasti ada rasa capek, rasa malas ada. Karena memang manusia adalah makhluk yang Allah ciptakan dengan kekurangan-kekurangannya. Ada yang merasa kurang dengan harta, ada yang merasa kurang dengan rezekinya, ada yang merasa kurang dengan jabatan. Apa yang menyebabkan manusia itu selalu merasa kurang? Karena hidupnya tidak diawali dengan rasa syukur kepada Allah. Segala sesuatu yang diawali dengan rasa syukur kepada Allah, itulah yang menjadikan nikmat itu terasa cukup dan indah. Allah menitipkan kasih sayang di hati orang-orang yang beriman, yang Allah sebutkan di dalam surah Maryam, innalladzina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wuddah. Orang-orang yang beriman kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman kepada Allah, kemudian mengamalkan amal salihnya, mau laki mau perempuan, maka kemudian Allah jadikan hati mereka itu wuddah. Apa itu wuddah?
Wudda itu bisa bermakna hubban, rasa cinta. Bicara soal rasa cinta, boleh saya berdiri sebentar, Bu? Biar dekat sama Ibu. Bu, Ibu masih cinta sama suami? Baik. Cinta Nabi apa suami? Wah, bingung. Cinta Nabi apa suami? Dengerin, Pak. Balas sama Bapak. Pak, lebih cinta Nabi apa sama istri? Balas lebih kencang. Cinta Nabi apa istri? Ternyata kalian sudah tidak saling mencintai lagi. Untuk apa rumah tangga ini dipertahankan? Ustaz, masih cinta sama istri? Masih. Jangan nak bual di masjid nih. Ada istri. Dia bilang cinta karena istri ngintai dari belakang. Ya udah, Ustaz Abdullah, Ustaz, cinta sama istri tinggal berapa persen? Masih 99%. Ini agak meragukan suami yang ini nih. Masih tinggal 90%. 10%-nya nyangkut di mana? Ya namanya manusia itu kalau ditanya cinta mana? Cinta Allah apa nak? Cinta Allah atau cinta istri? Cinta Nabi apa istri? Semuanya akan menjawab cinta Allah. Semuanya pasti menjawab cinta Nabi. Tapi buktinya mana? Betul? Betul enggak, Bu? Kalau ibu memang betul cinta sama suami, pertanyaan kedua, mending suami mati duluan apa ibu? Hah? Mending ibu duluan apa suami yang meninggal? Suami, Pak. Enggak, sekalian jadi racun lagi kau tuh. Pak, jawab. Ini laki-laki harus punya harga diri dong. Katanya lebih bagus laki mati duluan. Ustadi, mending istri atau ustadz meninggal duluan? Istri. Oh tuh, orang berilmu jawabannya mending istri. Ya namanya manusia itu ya seperti itu. Kenapa saya berdiri ini, Bu? Sesuai dengan yang disampaikan oleh Ustaz Abdullah. Tapi inilah dakwah. Dari Agustus kemarin, September sampai hari ini Oktober, mungkin jadwal saya sampai Januari 2025 baru selesai, Bu. Bingung saya, Pak. Saya jarang ketemu istri. Saya jarang ketemu istri, Bu. Anehnya anaknya kok bisa banyak, coba. Ustaz, anaknya berapa Ustaz Abdullah? Tuh, tiap hari ketemu istri anak cuma 3 aja. Pak Iwan, anak berapa? 3. Tiap hari sama istri kan? Ini dipertanyakan ini. Ustaz Hamdan, istri berapa? Istri berapa? Ini gurau-gurau dulu. Karena kalau tak gurau dulu, mak-mak suka protes, mak. Ya, maka insya Allah ceramah saya tidak lama. Nanti jam 9:30 selesai ceramah kita. Saya cuma dijadwalkan 30 menit ceramah, Bu. Kenapa protes? Jangan protes. Ibu pikir saya tak punya bini kan, Pak? Bu, ceramahnya di sini berapa menit biasanya? 1 jam, 2 jam. Bapak maunya berapa jam? Bapak maunya berapa jam? Oh, tahan lama nampak bapaknya. Di masjid. Niatkan dulu, niat kita duduk di masjid ini biar barakah dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk baca doa iktikaf. Kalau yang nggak hafal lihat ke atas. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Jadi biar ilmu kita barakah dan duduknya kita barakah serta mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Malam ini kita bicara tentang cinta Rasulullah, mengingatkan kepada kita melalui ayat Allah, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Orang-orang sini ini ditanya sama Allah, parit apa namanya? Buluh, bukan bulu kan? Buluh berarti bambu ya. Parit bambu. Allah cuma tidak berkata begini saja, jamaah-jamaah parit buluh, in kuntum tuhibbunallaha, kalau memang kalian betul-betul mencintai Allah, mencintai agama ini, apa kata Nabi? Fattabi'uni, maka kalian itu wajib mengikuti aku. Siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir dari 124.000 nabi. Nabi itu banyak, Bu. Jumlahnya 124.000. Yang menjadi rasul cuma 313. Yang wajib diketahui dan diimani cuma 25. Mulai dari Adam alaihi salatu wassalam sampai kepada Nabi Allah Isa ada jarak 600 tahun kurang lebih, 571 tahun baru lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyebutkan, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala akibaihi falan yadurrullaha syai'a. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nabi yang sama dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, ajarannya sama, mentauhidkan Allah, la ilaha illallah. Ulangi, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nafi wa itsbat, meniadakan Tuhan yang lain illallah, kecuali Allah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama dengan Nabi Adam ajarannya, sama dengan Nabi Idris, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan seluruh nabi-nabi yang lain mengajarkan tentang keesaan Allah. Yang wajib disembah cuma Allah, yang menciptakan diri kita Allah, yang memelihara rezeki kita Allah, yang menyembuhkan ketika kita sakit itu Allah, yang menjamin apapun dalam hidup kita ini Allah, yang mematikan kita Allah, yang membangkitkan nanti di yaumil kiamah itu Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bagaimana caranya? Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan risalah oleh Allah. Rasulullah itu contoh bagaimana kita beribadah kepada Allah. Yang salat nyontoh Nabi. Kita nggak ketemu Nabi, Ustaz, benar. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya sahabat yang hidup berjuang bersama Nabi dan kaum muslimin. Sahabat sebagai murid Nabi wafat, meninggalkan murid namanya tabi'in. Para tabi'in wafat, meninggalkan murid namanya tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in wafat, meneruskan murid-murid sampai hari ini, termasuk para guru, para ustadz, para muallim, para murabbi, para mudarris yang mengajar di pondok pesantren dan ada di masjid ini. Kita semuanya adalah pewaris perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian mengikuti aku, kata Nabi, yuhibbukumullah, Allah pasti mencintai kalian. Kalau Allah sudah mencintai hambanya, urusan dunia ini kecil, Pak. Coba, di kampung ini siapa yang paling kaya? Yang paling kaya siapa? Tak ngaku nampakan. Ada juragan langsat? Tunjuk tangan juragan langsat. Oh, Saifuddin ini juragan durian ini. Kalau kalian mencintai Allah, kita mencintai Allah dan Allah mencintai kita, urusan dunia ini mudah bagi Allah. Coba, saya berharap masjid ini jamaah subuhnya penuh.
Saya yakin jamaah kita pasti penuh. Yang jadi imam siapa? Ustaz Abdullah. Biasanya kalau di sini penuh jamaah subuh. Serius. Berapa biji? Kata beliau, aman Pak Ustaz. Kalau di masjid ini jamaah kita sholat subuhnya penuh di luar semua. Bukan penuh sampai di luar, penuh di luar semua. Juragan-juragan langsat, para pengusaha-pengusaha, kalau boleh tanya ini, mahalan mana sholat kita sama dunia ini? Mahal sholat apa dunia? Mahal dunia apa sholat? Sholat. Makanya nggak aneh kalau masjid kita penuh seperti ini terus, Pak. Kita doakan seperti itu, amin. Kalau Allah sudah mencintai kita, kemudian yang kedua kata Nabi, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah pasti mengampuni dosa kita semuanya. Manusia yang mana yang nggak punya dosa? Yang hadir di masjid ini yang ngerasa nggak punya dosa siapa? Punya dosa semua, Pak. Karena kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu ibni adam khata'un, setiap manusia itu pasti pernah berbuat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, tetapi sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah yang segera taubat kepada Allah. Tidak akan ada dosa kecil kalau dibiarkan tanpa taubat. Dan tidak mungkin ada dosa besar kalau setiap salah, setiap berbuat dosa segera bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan malam ini, pertemuan kita ini menjadi salah satu sebab pertaubatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mati dalam keadaan husnul khatimah membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah kematian yang paling indah. Ustaz, kenapa cerita tentang mati? Ya kan memang itu, Pak. Kita hidup ini hanya main-main. Besok tiba-tiba ada pengumuman di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Ustaz Abdullah. Kan Abdullah banyak, Pak. Ya kan? Ya kalau enggak mau boleh geser ke sebelah. Geser sebelah ke MC. MC enggak mau ke yang peci putih. Ustadz kita, loh siapa yang nolak? Kan Allah punya kehendak. Bagi Allah itu perkara mudah. Nah, sebelum kita menghadap kepada Allah Azza wa Jal, apa yang akan kita lakukan di dunia ini? Jangan terlalu terlena dengan dunia ini, Mama. Halo Mama. Kalau Mama meninggal, doanya masuk surga duluan apa ustadznya? Mama duluan masuk surga katanya. Itulah manusia, Pak. Tapi yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan segala rahmatnya malam ini pasti menatap kita semua dengan pandangan itu. Amin. Suatu hari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah satu kaum itu berkumpul di satu masjid seperti malam ini nih. Ini masjid apa namanya? Masjid Al-Ikhlas. Orang-orang yang berkumpul di Masjid Al-Ikhlas ini, kata Nabi, mereka bersama-sama mendengarkan bacaan Quran, kemudian mempelajari isi Al-Quran. Duduk mereka di masjid itu, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan Allah pasti menurunkan ketenangan di dalam hatinya. Kalau hatinya sudah tenang, urusan hidup mah gampang. Saya tanya ini, ada orang Madura ini? Ada orang Madura enggak? Beda Madura tuh? Oh, nempuk. Jawa ada juga Jawa? Ada ya? Baik. Melayu? Buge? Agak kariba. Madeci. Baci. Rupanya banyak orang Bugis juga ini. Saya zaman kecil lagi ngaji sama orang Bugis. Tahan 2 bulan, Pak. Balik saya nangis dengan orang Bugis itu.
Ejaannya bikin sulit. Alif dibaca alipu semua. Sila pongan nambah. Bah, aku tak mau ngaji lagi sama Deng Mueng. Namanya Abdul Muin. Orang Bugis ni suka nak rubah-rubah nama. Rupanya beliau tu Ustaz Abdul Muin. Panggil Wak Haji Mueng. Ismail ganti Maeng. Abdurrahman jadi Dekamang. Komarudin Kamang. Haji Abdullah Bedu. Bingung saya orang Bugis nih. Saya bilang, udahlah saya berhenti ngaji dengan orang Bugis. Pindah mana? Pindah orang Madura. Lebih sakit, Pak. Dia tak marah-marah, rotan dipegang. Marah coba ngaji aja, belerok mata aja. Paham rupanya bahasa Madura ini. Masya Allah. Yang Bugis, Melayu, Madura, Jawa, Sunda, Dayak, selagi dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita adalah bersaudara. Tidak boleh kita saling benci. Apa jadi orang Bugis? Tak bisa huruf ain katanya. Apa jadi orang Jawa? Nggak bisa huruf ha. Orang Jawa kalau ngaji alhamdulillah rabbil ngalamin. Ya Allah Gusti. Usah. Daripada orang Bugis kata dia. Apa orang Bugis? Kalau walad doleng kata dia. Enggak tahu huruf non dia. Kalau enam kata dia. Itu rahasia Allah. Tidak ada yang sempurna di bumi ini. Karena yang sempurna itu hanya Allah semata-mata, Pak. Jangan bandingkan kekurangan saudaramu dengan kelebihanmu. Kita ini bersaudara dalam iman. Perbedaan yang ada karena Allah menginginkan itu. Kalau saya ditanya sama Bapak, Pak Ustadz milih jadi orang Madura atau jadi orang Arab? Orang Arab. Tinggi, mata besar, badan tegap, hidung mancung. Jangan ngolok-ngolok. Hidung mak sama dengan punya saya. Bukan pesek mak, minimalis. Tapi itu kan rahasia Allah. Tidak boleh kita ini saling membenci antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan itu adalah rahmat dari Allah selagi itu tidak mengarah kepada kerusakan di antara umat. Maka kita dipersatukan oleh Allah sebagaimana kita bersatu waktu salat. Yang masuk masjid jadi imam orang Madura, takbirnya tetap bahasa Arab, makmumnya orang Jawa, tidak mungkin takbir berbahasa Jawa. Yang makmumnya orang Bugis, tak mungkin takbir pakai bahasa Bugis. Coba kalau takbir bahasa Bugis macam mana? Hah? Iwan, macam mana takbir Bugis? Wah, ini orang Bugis mengkhawatirkan ini. Masa orang Bugis tak tahu bahasa Bugis? Ini malah orang Madura pandai bahasa Bugis pula. Madura? Bugis juga. Takbir bahasa Bugis macam mana? Hah? Bahasa Arab. Bahasa Bugis. Ini Madura. Takbir bahasa Madura. Allah Raja. Allah saya Maharaja. Datang orang Padang, dia tidak takbir dengan Allahu Akbar. Allah nan gadang. Datang orang Sunda sebelah, Gusti Allah anu ageng. Kan gak mungkin, Pak. Kita ini dipersatukan oleh Allah dalam hal yang sama. Allah Tuhan kita sama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi kita, agama kita sama yakni agama Islam, kitab suci kita sama yakni Al-Qur'an, Ka'bah sebagai kiblat itu sama dalam menyembah, salat kita sama, arah dalam menyembah sama. Karena ada persamaan, kenapa kita berpisah? Karena perbedaan. Bugis saudaranya Madura, Maduranya saudaranya Jawa, Jawa bersaudara dengan Melayu, Melayu bersaudara dengan Banjar, Banjar bersaudara dengan Dayak, Dayak bersaudara dengan Cina. Selagi dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah,
Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesama orang-orang beriman kalian adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, saling berbuat baiklah di antara sesama saudaramu. Jangan lagi ada kebencian. Yang ada adalah persamaan, karena Allah menatap kita dengan pandangan rahmat. Kalau bukan Allah yang menatap kita dengan pandangan rahmat dan kasih sayangnya, tak mungkin kita bisa duduk bersama-sama. Kalau Allah membuka aib kita, tak mungkin kita bisa duduk bersama. Bersyukurlah kepada Allah. Terima kasih ya Allah, aibku sudah Engkau tutupi, maka tak layak kalau saya membuka aib orang lain. Masih bersyukur kita ini ditutupi aib oleh Allah, Pak. Kalau sampai aib kita masing-masing dibuka oleh Allah, siapa yang mau duduk dengan Pak Haji Iwan? Mana Haji Iwan? Oh, depan saya. Maka ketika ada aib saudaramu, tutupi aibmu. Karena menutupi aib saudaramu menunjukkan bahwa engkau adalah orang beriman kepada Allah. Hatimu penuh kasih sayang. Maka larangan dari Rasulullah Muhammad SAW, jangan kalian saling membuka aib di antara sesama. Umat Islam adalah umat yang hatinya dilembutkan oleh Allah. Karena hati kita dilembutkan oleh Allah, makanya kita mau datang ke masjid ini. Sudah paham ceramah saya, Bu? Masa nggak paham-paham sih, Pak? Bingung saya ini, udah setengah jam saya ceramah ini, belum juga paham nih. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Maka firman Allah, ayat ini turun menurut Imam Baydawi dalam kitab tafsirnya, menjelaskan tentang orang-orang Nasrani yang ada di Madinah masa itu. Sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah, di Madinah itu sudah banyak agama, Pak. Dulu namanya Yathrib. Setelah Nabi hijrah kemudian diganti menjadi Madinah. Di Yathrib itu banyak agama. Ada agama Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi, dan ada agama-agama yang lain. Di sana itu ada kelompok Nasrani bernama Aus dan Khazraj. 120 tahun lamanya mereka saling berperang, sama-sama Nasrani. Siapa yang mampu mendamaikan? Nabi Muhammad. Maka perintah Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Perintah Allah, berpegang teguhlah kalian semuanya kepada agama Allah. Jangan bercerai-berai, jangan bertengkar, jangan bermusuhan, jangan saling membenci, jangan caci maki, jangan saling menyakiti, tapi timbulkan sifat kasih sayang di antara orang-orang yang beriman. Ingat kata Allah, dulu kalian pernah bermusuhan. Setelah itu kemudian Allah melembutkan hati kalian. Fa'allafa baina qulubikum, maka kemudian Allah menjadikan hati kalian hati yang lembut, hati yang baik, hati yang penuh kasih sayang, hati yang tidak ada kebencian di dalamnya. Dan kemudian aku jadikan kalian semuanya adalah bersaudara dalam iman. Karena kita inilah adalah persaudaraan dalam iman. Persaudaraan yang hakiki itu karena iman kepada Allah, Pak, bukan karena darah. Kakak beradik bisa bermusuh, betul? Abang adik bisa bermusuh, betul? Mak dengan anak bisa bermusuh, ayah dengan anak bisa bermusuh. Apalagi cuma dengan tetangga, bisa kita bermusuh. Karena persaudaraannya hanya darah. Tapi kalau dasarnya persaudaraan karena iman kepada Allah, yang di dalamnya terdapat nilai-nilai keimanan kepada Allah serta keyakinan kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad SAW, mencontoh Nabi Muhammad SAW, yang ada adalah kita bersaudara dengan kuat hingga nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah ini yang terjadi,
maka insya Allah Islam ini akan semakin kuat, persaudaraan di antara kita semakin kokoh, masyarakatnya juga semakin baik, kehidupannya semakin bahagia, dan Allah jauhkan dari musibah. Kenapa kita bermaulid malam ini? Karena ini kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur atas apa? Atas nikmat iman dan lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, kita tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram, mana yang batil dan mana yang hak. Karena kita tahu hukum Allah, maka kemudian kita saling menjaga. Jaga dirimu, jaga lisanmu, jaga ucapanmu, jaga pandanganmu, jaga pendengaranmu, jaga tanganmu, dan jaga langkahmu. Jangan sampai menyakiti saudara sesamamu. Saudara terdekat dalam hidupmu adalah tetanggamu. Bu, ibu punya tetangga? Baik apa enggak? Ada yang jahat? Yang jahat mana? Tunjuk tangan. Nih. Seandainya ada tetangga baik, apa balasan ibu dengan tetangga yang baik? Baik. Kalau ada tetanggamu jahat, apa balasanmu? Yakin. Saya minta contoh sama Pak Iwan. Pak Iwan, kalau tetangga sebelah baik, apakah Pak Iwan baik? Kalau tetangga jahat, masih baik. Kalau 2 hari jahat, 1 bulan jahat, pindah rumah. Pandai jawaban Pak Kadus. Kalau tetangga awak jahat, balasan awak macam mana? Jahat? Astagfirullahaladzim. Nabi itu dijahatin orang, Nabi senyum, Bu. Nabi dicaci maki, Nabi tersenyum. Nabi diancam bunuh, Nabi tersenyum. Nabi diusir, Nabi tersenyum. Nabi tidak membalas kejahatan orang dengan kejahatan yang sama. Kalau Nabi mau, Nabi tinggal ngadu sama malaikat. Malaikat, tuh ada orang yang musuhin saya, balas dia malaikat, itu gampang. Tapi Nabi tidak melakukan itu. Tapi cobalah kita. Ustaz Hamdan, ada orang maki-maki dengan Ustaz Hamdan. Apa jawaban Ustaz Hamdan? 1 hari sabar, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Apa balasan Ustaz? Nempal kau. Itulah manusia. Kalau kita balas kebaikan orang dengan kebaikan, itu normal, Pak. Buka dalam kitab tafsir Ar-Razi, laisal ihsan an tuhsina liman ahsana ilaika wa kadzalika mukafa'ah. Kalau engkau berbuat baik kepada orang baik, itu biasa. Yang luar biasa itu mana? Innamal ihsan an tuhsina liman asaa ilaika. Kebaikan yang paripurna itu adalah ketika engkau membalas kejahatan orang lain dengan kebaikan. Ada orang yang memusuhimu, engkau balas dia dengan kebaikan. Suatu masa, ini boleh minum, Bu, ya? Boleh minum dulu? Oh, ada. Allahumma sholli ala Muhammad. Suatu hari, tak nampak kah? Tahu gini balik awal saja. Bawa sekarang saya ceramah di perintah-perintah orang. Pak, saya ini sering ceramah di negara orang, Pak. Termasuklah di Singapura, Malaysia, dan Brunei, dan beberapa negara. Saya mau cerita sama Ibu. Bu,
Saya tuh ceramah di suho-suho cuma di sini, Bu. Saya ceramah ke Singapura sana 45 menit je. Di sana dibayar $5.000 saja. Ini panitia harus tanggung jawab ini. Nah, udah 38 menit saja. Di Malaysia saya ceramah 1 jam. Di Brunei 1 jam je. Di negara orang saya tak lama pun paling 50 menit. Masuk kampung sini suruh ceramah 2 jam, Ustaz. Balik, makasih. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahu Akbar. Saya pernah guyon. Saya ini orangnya suka guyon, Bu. Saya suka nak ngelucu kan istri saya di rumah. Saya ini pokok berat. Nanti dipotong bagian ini ya. Di video tak boleh, ini tak boleh ini. Saya ini pokok berat. Jadi ada tamu datang ke rumah, ngundang saya, Ustaz Abdullah. Jadi tanya dengan dia, Pak Kiai, boleh kami ngundang Pak Kiai? Boleh. Tanggal berapa? Sepakat tanggal sekian. Gini Pak Kiai ini merokok ke? Berapa bungkus? 1 bungkus, Pak. 1 hari? Enggak, 1 jam sebenarnya. Ngeri dia. Jadi kalau saya ngundang Pak Kiai, jangan banyak-banyak, bayar rokok Marlboro aja. Tapi berapa Pak Kiai? 3 kardus, Pak. Bu. Kau lah. Saya banyak orang tanya kan saya nih, Pak Kiai ini orang mana? Saya jawab, saya orang Indonesia. Enggak, suku Pak Kiai. Oh, suku saya 2. Suku apa? Kanan kiri. Oh, itu sokoh katanya. Saya ini sama dengan Ustadz Furadin nih, Bu. Saya keturunan dari Sampang, Madura. Ditanya, Ustadz orang Madura? Bukan, orang Sampang. Sampang itu di Madura. Lah itu dia. Saya orang Sampang, tapi kelahiran saya Pontianak, Ibu. Istri saya orang Jawa Barat, keturunan Turki. Makanya istri saya cantik. Tak mau saya nikah dengan orang Tembakul, Pak. Ada orang Tembakul ke? Mau saja. Saya pernah, nanti potong, nanti Umi kau tahu nih. Saya ditanya waktu itu, saya hampir nikah sama orang Makassar, Pak. Ngeri saya. Perempuannya cantik, bagus. Apa saya batal? Panas gara-gara dengar uang panai. Tahu uang panai, Pak? Uang Makassar, uang Bukit berarti tahu itu. Uang asap. Uang asap ya? Emang duitnya berasap apa? Ngeri saya. Tapi itulah rahasia dari Allah. Kenapa saya tidak menikah dengan perempuan sana? Rupanya Allah menyiapkan yang lebih cantik untuk saya. Maka saya tak mau nikah orang sini. Suatu hari Rasulullah Muhammad SAW ketemu dengan seorang radif. Apa itu radif? Yang biasa membonceng Rasulullah dalam perjalanan, yang bernama Uqbah bin Amir. Apa kata Uqbah bin Amir? Laqitu Rasulullah Muhammad SAW wa qala li, suatu masa aku bertemu dengan kekasihku Nabiku Muhammad SAW. Wa qala li, dan beliau bersabda kepadaku, ya Uqbah, silman qata'aka, sambunglah silaturahim dengan orang yang memutus silaturahim. Siapa itu? Ada orang baik, tapi ada orang jahat. Ada orang yang senang bersilaturahim, tapi ada juga yang senang memutus. Kalau ada orang yang senang memutus kebaikan denganmu, senang memutus silaturahim denganmu, datangi dia duluan, ya Uqbah, sambung silaturahim itu. Padahal ancaman Nabi, la yadkhulul jannata qati'un. Hadis ini disanadkan kepada sahabat Abdullah bin Umar. Tidak bakal masuk surga qati'un, orang yang memutus. Kemudian Imam Nawawi mentakhrij hadis ini dan beliau mengatakan, ma makna qati'ur rahimi, orang yang senang memutus silaturahim tak mungkin dia masuk surga. Hati-hati. Yang senang memutus tali kekeluargaan gak mungkin masuk surga, kata Nabi. Maka kalau ada orang yang jahat kepadamu, memutus silaturahim, datangi dia duluan, sambung segera silaturahim itu. Yang kedua,
wa'ti man haramaka. Berilah sesuatu kepada orang yang tidak senang memberi. Ada orang senang memberi, berbagi. Dia orang dermawan, tapi ada orang pelit. Ada orang pelit, kikir, masin, akhil, kedekut, sengki, garam tuku. Ada garam tuku, Pak. Kampung saya nyebut garam tuku. Apa pula garam tuku? Tak cair-cair dia punya duit. Nengok kawan bawa rokok, dia bawa korek je. Hati-hati Ustaz, aman kan? Aman. Yang bahaya itu kita ngerokok dengan kawan, korek kawan hilang. Nah, ini tak tahu korek siapa ni. Ustaz, penyakit kita perokok. Dari rumah tak bawa korek. Sampai istri saya marah-marah, Abi ini selalu mengajarkan kebaikan, dilarang mencuri, haram mencuri. Abi tidak pernah beli korek. Ini korek siapa numpuk di rumah? Saya tak tahu tu. Kalau jamaah solawatan nih duduk dengan saya ngeri semua, Pak. Tak mungkin sandal dia hilang, korek dia hilang. Pas ditanya besok pagi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Apa kau buat sini? Tak ada, ngambil korek. Apa kau tahu? Tahu tangan abah tu asal nengok korek habis masuk semua, kata dia kan. Hati-hati perokok-perokok yang biasa suka nak ngambil korek punya kawan. Apalagi cuma modal korek, datang ke rumah kawan, habis makan nih, kata dia kan. Nih Ustaz kita Guru Hamdan nih. Apa ya kata dia? Masam tak ada rokok, kata dia kan. Lama geser kan. Baik Ustaz Hamdan, ayolah sebatang, kata dia. Apa dia bilang? Nyaman betul rokok depan Ustaz nih, kata dia kan. Suka saya ketemu dengan Ustaz nih. Lama-lama rokok Ustaz yang disikatkan dia. Allahu Akbar. Berhenti ya, jangan macam itu lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau ada orang pelit, datangi dia, kata Nabi. Beri dia segera. Beri, bukan pakai. Beri. Berikan sesuatu kepada siapa orang yang malas untuk memberi. Karena siapa tahu dengan ketika engkau memberikan itu, hatinya terbuka dan kemudian senang berbagi kepada sesama. Yang ketiga ini yang berat. Wa'fu mimman zalamaka. Maafkan orang yang pernah menyakiti hatimu. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, Ibu, pernah disakiti orang? Siapa? Pasti suamimu. Pak, pernah disakitin? Pernah disakiti? Sama siapa? Pasti istri. Ustaz Furadin, sering ya? Celebir. Ustaz Furadin, kapan terakhir kali sampian minta maaf sama istri? Lebaran. Lebaran. Allah. Bu, Ibu, kapan terakhir minta maaf sama suami? Emang tak betul lawal sini ini. Tak maafkan lagi lebaran aja. Apa gitu? Laki saya pun sama enggak? Allahu Akbar, kata Nabi, kalau ada orang yang bersalah dengan kau, maafkan dia. Bahkan sebelum dia minta maaf, maafkan. Tapi saya ada ini Pak, saya sering tanya sama dokter. Bapak tidak boleh bohong sama saya. Ini masjid. Pak, Bapak, istri Bapak cerewet? Suka nak beleter? Suka nak marah? Suka nak merepet? Oh, berarti Bapak sehat. Saya pernah tanya dengan dokter, para tuan-tuan, para guru-guru, ini tips sederhana biar hidup kita sehat dan awet muda. Saya tanya sama dokter ahli kesehatan jantung, Dok, bagaimana caranya saya itu tetap sehat, jantung saya normal dan hidup saya bahagia? Jawaban dokter itu sederhana. 1 hari setiap pagi dengarkan istri Bapak ngomel sama Bapak 1 jam. Ini bisa besok bangun pagi, biar jantung kita sehat,
Biasakan dengarkan istri ngomel 1 jam, Pak. Jadi saya tanya dengan dokter, rahasianya apa, Dok? Kalau Bapak haji mau dengarkan omelan istri 1 jam setiap pagi, detak jantungnya sama dengan lari 10 km. Pertama, jantung Bapak sehat. Yang kedua, Bapak awet muda. Awet muda. Kok bisa? Iya, karena jantungnya bagus, aliran darahnya normal. Maka mulai besok, mak ya, mulai pagi habis sholat subuh celek mata, habis sholat subuh celek mata, langsung ngomel ngeman lapi, ngomel depan laki mama 1 jam, insya Allah. Tapi kalau 2 jam tidak boleh. Kenapa? Mati muda laki kau. Manusia itu gampang buat salah, Pak. Dan orang yang paling sering kita berbuat salah adalah istri. Tanpa sadar kita nyinggung perasaan istri. Betul, Pak? Bu, suami kau suka marah enggak? Yakin? Pak, istri Bapak suka merepet enggak? Suka nak marah? Nah, berarti Bapak bagus jantungnya. Rumah tangga siapa yang sempurna di dunia ini? Melainkan hanya rumah tangga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rumah tangga yang sempurna di dalamnya kalau dihiasi dengan ibadah. Jam 3 subuh atau setelah-telatnya jam 3:30 bangunkan istrimu. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi keistiqomahan beliau, salah satu di antara amal solih beliau adalah istiqomah melaksanakan qiyamul lail. Maka besok Pak Iwan, nah ini saya kenal dengan sampean nih. Kalau sama istri biasa panggil apa? Sama istri manggil apa? Adik. Sebelah. Manggil istri panggil apa? Sayang. Oh, Allahu Akbar. Pak Buradin manggil istri? Ale. Anda ada yang lain? Ale yang mana dulu? Saya kalau sebelum subuh jam 4, jam 3:30, saya biasa membangunkan istri saya sebagaimana Nabi membangunkan istrinya, selalu membangunkan lewat doa. Selepas itu saya tepuk, cantik, bangun cantik. Dengar lo. Itu kan bini aku. Kenapa pula kau yang ngesak? Kau pula sakit hati. Nanti istri bangun, apa ganteng? Bisa dites nanti subuh ya. Rumah tangga Nabi itu harmonis. Tidak pernah ada kata kotor. Tidak pernah Nabi mengungkapkan kalimat-kalimat yang menyakiti hatinya. Beda dengan orang parit tembakol. Tembakol lagi. Ya udahlah, pakai bulu lah. Pakai intis. Bangunkan bini jam 5 pakai kaki. Wih, bangun. Ya Allah, bini tak bangun, apa kata dia? Dasar kau ni tidur macam kebau ya, kata dia. Allahu Akbar. Asal marah dengan istri, nama istri lupa. Dasar tengkuyong kau, kata dia. Ya Allah, padahal dulu waktu kau akad nikah, saya terima nikahnya Siti Khadijah, belum pernah kau sebut tengkuyong. Akhlak Islam itu harus dijaga. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulil khair awil yasmut. Bicaralah yang baik, bicaralah yang benar, bicaralah sesuatu yang menyenangkan, yang membuat orang merasa terhibur. Kalau tidak bisa, diam saja. Ibadah yang paling mudah itu adalah diam, daripada kita bicara tapi nyakitin orang. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biar hidupmu tidak jatuh kepada perkara yang sia-sia, jangan sampai kamu ninggalkan ibadahmu, dan jangan lupa tambah dengan zikir dan bacaan Qur'anmu. Kita bisa duduk bersama orang lain, tapi pernahkah kita bisa duduk tenang di hadapan Allah hanya 1 jam saja? Halo bapak-bapak,
Kalau kita sholat paling lama berapa menit? Berapa menit? Paling lama 10 sampai 15 menit. Tapi duduk di kota sana, di warung kopi Aming, berapa jam? Tak balik-balik. Apakah manfaat? Ada manfaatnya. Tapi jangan sampai nilai manfaat itu berkurang karena kita kelebihan dosis. Duduk bersama istri 5 menit akan sepanas semua badan. Tapi duduk di warung kopi tak balik-balik. Suatu hari saya nih dalam sepanjang bulan Ustaz hanya punya waktu istirahat itu 1 hari. Suatu hari saya diajak sama istri jalan-jalan. Ya namanya saya suami baik dong. Nggak percaya? Saya ini Pak, laki-laki paling baik kalau di rumah Pak. Kalau di rumah saya suami baik Bu. Oh di luar? Jadi suatu hari istri saya kan umurnya 51 tahun. Lewatlah gadis umur 25. Istri saya nanya, kan ini umurnya sudah separuh Bu. Umur istri 51, yang lewat 25. Istri saya nanya, Bi, saya pura-pura nunduk. Abi ngeliat yang barusan? Enggak. Anak gadis? Enggak Mi. Yang mana yang barusan? Yang mana? Yang itu? Oh. Padahal udah mati. Yes. Enggak ketahuan saya nengok dia gitu. Jadi istri saya buat pertanyaan jebakan Batman Pak. Pertanyaannya gampang, Bi, cantikan mana aku sama dia? Astagfirullahaladzim. Kalau Pak Iwan ditanya macam itu apa jawabannya? Depan istri, cantik istri. Oh, kalau depan istri cantik istri. Kalau di belakang istri, istri yang buruk. Hei, laki-laki. Laki-laki terhormat itu adalah laki-laki yang mampu menjaga pandangan matanya. Sementara wanita terhormat adalah wanita yang mampu menjaga dirinya. Paham Bu? Laki-laki terhormat itu adalah laki-laki yang mampu menjaga pandangan matanya. Tapi perempuan terhormat adalah perempuan yang mampu menjaga dirinya. Jadi ketika ditanya sama istri, saya bingung jawabannya. Kalau jawab jujur sakit, tak jujur pun sakit juga. Jadi istri tanya, serius Bi, cantikan mana aku sama dia? Saya bilang, Mi, engkau pasti lebih cantik dari dia. Dasar bohong. Astagfirullahaladzim. Saya jawab jujur dibilang bohong Ustaz. Akhirnya saya bilang, ya udah kalau saya jujur Umi tidak mau, saya bilang cantikan dia dari Umi. Dasar laki-laki buaya. Perempuan, dengerin. Emang kau pikir buaya tuh jantan semua apa? Buaya tuh banyak betina juga. Maka saya bilang sama istri, seperti apapun kau membandingkan kecantikanmu dengan orang lain, engkau adalah tetap istriku yang paling cantik di dunia ini. Kecantikan istri kita tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Pernikahan Pak Iwan berapa tahun sudah? Lupa dah. Berapa tahun? 20 tahun. Ustaz Hamdan berapa tahun pernikahannya? 25 tahun. Perempuan mana sampai dah tahan 25 tahun mencucikan baju seorang laki-laki yang bernama Hamdan? Perempuan mana 25 tahun, 30 tahun dan 40 tahun yang sanggup bersama laki-laki seperti kita ini? Kenapa kita lupa bersyukur kepada Allah dan berterima kasih terhadap istri kita? Paham? Perempuan-perempuan yang terhormat, jaga kehormatan keluargamu. Wahai laki-laki mati juleng, aulah, jaga pandangan kita. Kalau di luar sana ada yang cantik biasa, tapi di rumah ada yang lebih cantik. Kenapa? Karena dialah yang mendampingi kita dari awal kehidupan kita menikah. Sebagai seorang istri yang baik, jangan membandingkan rezeki dari tangan suamimu.
Suamimu sudah berusaha semaksimal mungkin, dia tidak peduli hujan, tidak peduli panas, tidak peduli petir, tidak peduli apapun, demi membawa rezeki yang halal untuk istrinya di rumah, untuk membahagiakan istri dan anak-anak di rumah. Ikhlas suamimu meninggalkan apapun demi mencari yang halal. Maka belajarlah untuk berterima kasih kepada Allah dan bersyukurlah atas nikmat yang datang dari tangan suamimu itu. Para suami juga harus tahu berterima kasih kepada Allah, dan pandai-pandailah berterima kasih atas pengabdian istrimu itu. Istrimu itu bersusah payah memasakkan untukmu berpuluh tahun. Dia yang mencucikan pakaianmu dan melayani seluruh apa yang kau inginkan. Karena apa? Karena perjanjiannya kepada Allah. Sebagaimana suami ketika mengatakan qabiltu nikahaha wa tazwijaha, saya terima nikah dan kawinnya fulanah binti fulan, dengan mas kawin dan mahar yang dimaksud. Perjanjian kita ini bukan dengan mertua kita, tapi dengan Allah. Dengan Allah. Maka jaga muru'ah, atau orang Melayu menyebutnya sebagai marwah. Marwah kita sebagai seorang mukmin, marwah kita sebagai seorang muslim, dan marwah kita sebagai umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya para jamaah sekalian dirahmati Allah, setiap tahun kita bertemu di peringatan Maulidur Rasul. Beberapa tahun sekali kita bertemu di acara-acara keagamaan, kita selalu berkumpul, bahkan setiap Jumat kita selalu dinasihati oleh para khatib untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dan menjadi pribadi yang lebih baik. Saya yakin kampung ini insya Allah semuanya adalah ahli ibadah. Kalau kita sudah ahli ibadah dan takwa kepada Allah, maka Punggur ini secara keseluruhan akan menjadi tempat yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, kata Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Kalau seandainya kampung atau desa Punggur kecil ini semuanya beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan membuka pintu barokahnya dari langit. Air yang turun dari langit jadi berkah, maka tumbuhlah durian, durian Punggur, durian yang mahal. Tumbuhlah dari situ langsat, langsatnya menjadi langsat yang mahal. Sampai di sini ada nanas sebesar kampung. Saking berkahnya, saya dulu penasaran, saya dari mana Pak? Kami dari kampung nanas Pak Ustadz. Oh, mungkin nanas sebesar kampung dalam hati saya. Rupa sungai nanas sini ya. Malam-malam saya merasa diculik sama orang sini. Saya pernah kejadian sama Pak Iwan. Kampung apa Pak Iwan itu? Sungai Bemban. Saya itu sejarahnya pernah ngerasa dipaksa diculik sama Pak Iwan. Jam 2 malam suruh ceramah. Acara Qiyamul Lail 21 Ramadan. Saya ceramah itu, ya Allah, mudah-mudahan besok aku tadi undang agak di sini, ya Allah. Kampung apa ini namanya, ya Allah? Jam 2 malam orang tidur nunggu sahur. Jam 2 suruh ngomong saya. Tak tanggung-tanggung 1 jam lagi. Tapi anehnya tahun berikutnya saya datang, bukan suka, udang galak besar-besar. Maka Pak Iwan, saya bisa datang ke kampung itu syaratnya udang galak aja. Allahumma salli ala Muhammad. Air yang turun dari langit jadi berkah, tumbuhan yang tumbuh di kampung ini insya Allah jadi barokah dan kebaikan. Buktinya anaknya jadi anak solih dan solihah. Berdiri pondok pesantren, masjidnya di mana-mana, masjidnya megah dan jamaahnya insya Allah istiqomah dalam ibadah. Dan yang kedua kata Allah, pintu barokah Allah bukakan dari bumi, keluar tumbuh-tumbuhan yang baik yang akhirnya akan menjadi kebaikan bagi masyarakat. Kalau Allah menurunkan berkah, insya Allah kampung ini menjadi kampung baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jamaahnya insya Allah rajin datang berjamaah ke masjid. Kalau jamaahnya sudah rajin ke masjid, malaikat tidak henti-hentinya berseru, wahai orang-orang kampung Sungai Buloh, kampung Parit Rintis, kampung Parit Tembakul, Sungai Nenas,
yang selalu datang bersujud kepada Allah, Allah pasti melindungi kalian. Yang pertama, illa nazalat alaikimus sakinah, Allah pasti menurunkan ketenangan di hati kita. Yang kedua, kata Nabi, wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah pasti menurunkan rahmat dan kasih sayang tidak berhenti. Setiap saat kampung ini dapat cucuran rahmat dari Allah. Yang ketiga, wa khafathumul malaikah, malaikat-malaikat malam ini semuanya sedang melihat kita semuanya, mencatat amal soleh kita masing-masing, dan mudah-mudahan itu bukan malaikat maut. Yang keempat, kata Nabi, wa dzakarahumullahu fi man 'indahu, kalau seperti ini di kampung ini malam ini, Allah mempersilahkan para malaikat-malaikatnya, para nabinya, para orang-orang soleh yang wafat terdahulu membicarakan kebaikan kita malam ini. Ustaz Saifuddin yang terkantuk-kantuk disebut oleh malaikat, di kampung itu ada hamba Allah yang berbaju kuning namanya Saifuddin. Apa kata malaikat yang satu? Dia orang baik. Oh baik. Kenapa disebut baik? Dia datang ke pengajian awal dia. Kata malaikat yang satu, mana tidur dah kita tadi. Allahumma sholli ala Muhammad. Mak Daeng. Bu, saya tak lama Bu ya. Saya je pernah ceramah depan mertua, mertua tak nyuruh saya. Ini ibu mertua bukan nyuruh saya. Dah lewat dah waktu saya. Alhamdulillah dah pas 1 jam. Saya ini sama sesuai dengan aplikasi. Permintaan panitia 1 jam. Saya tanya sama Ustaz Abdullah, Ustaz, saya ceramah nanti 1 jam. Iya Ustaz, 1 jam saja. Kenapa tidak boleh? Ustaz bahaya. Lebih 1 jam amplop saya tipis, kata dia. Wah ini bahaya nih, saya bilang. Maka saya tengok jam terus. Ustaz Abdullah, aman kan? Pernah kejadian? Ini bukan ribah, cuma cerita saja. Ada teman saya, salah satu Habib, beberapa bulan yang lalu ketemu. Karena beliau tahu saya ini kan orang yang suka gurau. Ceritalah beliau, panjang kali lebar, sampai pernah diundang ke salah satu pulau di Pontianak, di Kalbar, di ujung sana. Dia tak sebut kampung, nampaknya Tembakul ini. Tembakul lagi. Jadi macam mana Beb? Jadi kami diundang nih Pak Kiai gitu, satu pulau. Jadi macam mana ceritanya? Jadi dari awal saya sudah cerita dengan panitia, saya kalau ke pulau ini pakai apa? Jadi kata panitia, Beb nanti dari Kakap itu Habib charter speed. Oh siap. Berarti dananya disiapkan. Siap Habib, kami siapkan. Singkat cerita, Habib tadi ini berangkatlah ke pulau itu. Udah selesai balik ceramah, nyampe di Kakap jam 1. Mau naik dari speed itu, sopirnya nanya, Beb, tadi ada titipan dari panitia kah? Titipan apa Pak? Amplop kata dia. Ada, tapi kayaknya untuk saya. Oh itu bagi 2 Beb. Serius ini. Kan kita ketemu di Kakap ya. Jadi Pak itulah Beb katanya. Panitia tadi dah katakan saya untuk speed nyampe di Habib. Waduh berat nih kata Habib nih. Kebetulan panitia ini pintar. Amplopnya tebal. Rupa 10.000 semua. Ditong dapatlah 2 juta. Nanya sama sopir Habib nih, jadi berapa Pak? Untuk ongkos speed nih Beb ini kan perjalanan hampir 2 jam. Banyak habis bensin. Jadi
1.800.000. Astagfirullahaladzim. Habibnya masih ada sekarang. Jadi macam mana lah Pak? Ayo macam mana nih Beb? Masa bensin saya mau bayar dengan daun kata dia? Astagfirullahaladzim. Ya enggak apa-apa lah Pak. Jadi macam mana lah Beb? Ana dapat 200 pagi. Yang shopping dapat 1,8 gitu. Nah, mulai besok Beb, antum sering-sering ke sana. Dapat 2 tahun antum bolak-balik sana, tak lama tanah kuburan yang kita jual nih. Ini nampaknya nih, yang bingung saya nih. Tadi kan dijemput. Nah, panitia hitung bensin enggak tadi? Berat nampak kepala saya nih. Pusing saya. Bu, jangan jadi perempuan mata duitan. Contoh istri saya di rumah. Betul. Istri saya itu sampai hari ini Pak, saya berterima kasih kepada Allah, istri saya sampai hari ini belum pernah minta uang belanja. Gak pernah. 25 tahun gak pernah. Kok bisa Pak Kiai? ATM-nya sama dia semua. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya sudah 3 tahun tidak pegang HP Pak. Bapak jangan berharap bisa teleponan dengan saya. Tidak mau saya. Tidak mau. Percuma saya pegang HP. Kuncinya jari istri saya. Jadi istri saya, beli HP. Tidak. Beli HP. Tidak. Apa tak mau? Kuncinya sama kau. Maka Bu, percayalah kepada suamimu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, inilah saya suka kalau datang sini nih. Jarang-jarang saya ketemu Bapak. Tapi memang agak kurang baik juga nasib saya. Saya berharap datang sini lagi musim durian. Tapi ternyata malah musim air. Durian tidak. Istri saya udah pesan, kalau datang ke apa tuh? Ponggok tuh banyak ini. Banyak apa? Banyak durian. Dalam hati saya, durian apa? Dari tadi, jangankan makan, bau pun tak ada. Allah. Nampak memang diumpetin semua jauh-jauh nampak nih. Masya Allah. Kenapa saya tertawa malam hari ini Bu? Karena betapa saya berbahagia atas lahirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu adalah pribadi yang sangat membahagiakan. Setiap orang menatap wajah beliau, orang selalu merasa teduh dan berbahagia. Ada satu syair indah ketika kita baca dalam doa fi hubbi itu, bahwa ada satu kalimat yang indah itu, arjus syafa'ata min Muhammad law kuntu artakibul muharram. Itu yang biasa kita baca dalam doa fi hubbi itu. Arju syafa'ata min Muhammad, aku hanya berharap syafa'atul uzma, syafaat teragung dan tertinggi dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Law kuntu artakibul muharram, jika suatu hari aku terjatuh kepada perbuatan dosa dan maksiat, harapanku adalah ampunan Allah dan syafaat dari nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai akhir dari apa yang saya sampaikan, yuk kita berani mencontoh Nabi dalam hidup kita, dalam keseharian kita. Tersenyumlah. Karena apa? Sesungguhnya orang-orang beriman pasti sedang ditunggu oleh surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggalkan perbuatan yang tidak manfaat. Tinggalkan ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat dan tidak bernilai. Contohlah Nabi, setiap ucapannya adalah mutiara hikmah dan nasihat.
Setiap orang datang bertemu Nabi, melihat akhlak Nabi, para sahabat merasa malu dan sangat mengagumi Nabi. Jangankan para sahabat dan kaum muslimin, bahkan musuh-musuh Nabi selalu merasa kagum atas sikap dan sifat kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi dicaci, Nabi tersenyum. Ketika Nabi difitnah, Nabi tidak membalas itu. Dan ketika Nabi sedang diancam, Nabi hanya bermohon kepada Allah agar mereka diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah bagian kecil dari sejarah Rasulullah Muhammad SAW dalam akhlak serta pribadi beliau yang sangat luhur dan sangat luar biasa. Wajahnya Nabi digambarkan seperti bulan purnama yang sangat sempurna. Badan Nabi yang sangat tinggi, kokoh. Kalau Nabi bersama sahabat yang paling tinggi, Nabi pasti melebihi batas itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Senyum Nabi digambarkan sebagai sesuatu yang sangat manis. Ucapan Nabi adalah kebaikan. Setiap orang yang bertemu dengan beliau pasti merindukan pertemuan dengan beliau. Kita memang tidak bertemu dengan Nabi, tapi yakin bahwa pada suatu hari nanti, sebagaimana yang Nabi janjikan untuk kita semuanya, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku, kata Nabi, maka dia bersamaku di surganya Allah kelak. Semoga kita berkumpul bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dijanjikan oleh Nabi, yusyarul mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu pasti dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Karena kita mencintai Nabi dan Nabi mencintai kita, kelak kita pasti duduk bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa malunya kita ketika suatu hari kita duduk di hadapan beliau dan beliau kemudian bertanya kepada kita, ya fulan bin fulan, apakah engkau mencintaku? Labbaik ya Rasulullah. Aku sangat mencintaimu ya Rasulullah. Apa yang kau lakukan semasa hidupmu untuk menunjukkan rasa cintamu kepada aku? Aku mengikuti sunnahmu ya Rasul. Apa yang kau lakukan kepada orang-orang beriman? Aku mengasihani mereka ya Rasulullah. Aku mencintai mereka ya Rasulullah. Karena Rasulullah itu sangat mencintai siapapun, mencintai umatnya. Karena kita semuanya jaminannya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak di hari kiamat ketika kita dibangkitkan oleh Allah, mulai dari Nabi Adam hingga makhluk yang terakhir, kita semuanya dibariskan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, menunggu pengadilan dari Allah. Di saat Allah akan menghitung mana baik dan buruk, di saat Allah pasti akan menghitung seluruh perbuatan kita. Tidak ada satupun makhluk pada saat itu yang berbicara kepada Allah. Nabi Adam malu karena Nabi Adam pernah melanggar perintah Allah. Nabi Nuh merasa malu kepada Allah. Nabi Musa pun begitu, Nabi Ibrahim pun juga begitu. Bahkan Nabi Isa alaihissalatu wassalam juga merasa malu kepada Allah. Satu saja manusia dan makhluk teragung yang diizinkan oleh Allah untuk mengajukan permohonan di hari itu, hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah gambarkan di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffa. La yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala shawaba. Pada hari kiamat itu, kata Allah, seluruh makhluk aku kumpulkan, aku bariskan mereka semuanya. Manusia berbaris di hadapanku, para malaikat, para jin dan seluruh makhluk semuanya berbaris di hadapanku, kata Allah. La yatakallamuna, tidak ada satupun di antara mereka yang berbicara kepada Allah. Kenapa? Karena mereka merasa malu atas kesalahan dan dosa mereka kepada Allah. Siapa yang diizinkan oleh Allah pada saat itu untuk berbicara di hari kiamat? Illa man adina lahur rahman wa qala shawaba. Kecuali seseorang yang diizinkan untuk mengajukan permohonan agar hisab pada hari itu dipercepat oleh Allah. Tiada lain adalah kekasih Allah yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah, jika selama ini kami tidak sempurna mencintaimu ya Rasul, inilah kami umatmu yang sangat berdosa ya Rasul.
Ya Rasulullah, ya Habibullah, duhai kekasih Allah, duhai kekasih dari zat yang menciptakan semesta ini. Ya Allah, ya Rabb, dosa kami terlalu besar ya Allah, tapi kami yakin bahwa ampunanmu melebihi kesalahan kami ya Allah. Kami hanya bisa berharap akan rahmat dan kasih sayang serta ridhamu ya Allah, serta syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, tetaplah kami malam ini ya Rasul, dan saksikanlah ya Rasulullah bahwa orang kampung ini mencintaimu ya Rasulullah, dan izinkan kami ya Rasulullah kelak duduk di hadapanmu ya Rasulullah sebagaimana yang kau janjikan kepada kami, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling berhak duduk dekat denganku, kata Nabi, orang yang paling berhak duduk di sisiku, kata Nabi, orang yang paling berhak duduk di sisiku, kata Nabi, adalah orang yang banyak membaca salawat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih, kiranya kita kelak dikumpulkan bersama junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita bertemu dengan beliau di telaga Haud. Kita diselamatkan dari azab Allah di yaumil qiyamah. Kita dapat melintasi syirat kalbarkil khatib, seperti kilat yang menyambar, karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang menunggu kita di sisi syirat. Dan semoga kita semuanya dapat bersama junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menunjukkan rasa cintanya, melaksanakan ibadah sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, serta memperbanyak membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya, terkhusus kepada panitia. Jika benar itu pasti datangnya dari Allah, dan jika itu salah, itu karena kesalahan saya sebagai hamba Allah. Suatu hari pasti kita akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan. Terima kasih dan mohon maaf kepada para kiai dan ustaz, para tuan-tuan guru. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.